Gakpo ada salah, no jangan mau salah please. Szoboszlai ini yang bakalan dan nggak ada tren ih sunyi banget anjir. Anfield sunyi banget ya. Ada Dominik Szoboszlai, posisi kanan kiper kosong sebetulnya, entah mungkin dia bisa melakukan passing atau umpan, entah. Dan Szoboszlai gol. Oh my god 1-0 Liverpool unggul. Oh anjir keren Szoboszlai. Tentang review match Liverpool kontra Arsenal, ada juga kabar tentang Alexander Isak, dan saya langsung memberikan review lagi untuk match Liverpool kontra Arsenal yang berlangsung minggu kemarin untuk match ketiga Premier League di musim ini. Secara starting line up, di mana McAllister ini kembali menjadi starting line up setelah di match sebelumnya ada Curtis Jones. Namun di pertandingan ini ada Alexis McAllister yang sebetulnya Arne Slot cukup mengeluh tentang McAllister yang tidak bertanding. Ada match yang tertinggal ya di preseason. Mungkin Arne Slot tidak mendapatkan data-data tentang kebugaran McAllister atau gimana, tapi pada akhirnya McAllister tetap dimainkan sama di match kontra Arsenal ini. Saya sempat berpikir juga bahwa keputusan untuk Dominik Szoboszlai ditempatkan lagi di sisi kanan apakah bakal bagus lagi gitu untuk yang kedua kalinya setelah kemarin menghadapi Newcastle, dan ternyata Szoboszlai menunjukkan kelasnya ya bisa dibilang, dan berhasil menjawab tantangan Arne Slot. Saya pikir menempatkan Szoboszlai di sisi kanan dan bisa dibilang sukses lah di dua pertandingan yang menempatkan Szoboszlai di wingback kanan. Dan ya, masuk dengan jalannya pertandingan babak pertama Liverpool kontra Arsenal, sebetulnya Liverpool benar-benar terkena serangan dari Arsenal di babak pertama. Saya melihat Liverpool juga bukan mencoba untuk tidak menyerang ya. Liverpool juga mencoba menyerang lewat Salah, tapi sayang sekali tidak efektif selama babak pertama, awal babak pertama itu. Dan seperti kebingungan, saya juga melihat Liverpool, saya tidak mengerti pola serangan yang dilancarkan oleh Liverpool itu sebetulnya seperti apa gitu di babak pertama. Dan saya sulit memahami gimana ya nyerangnya Liverpool kemarin itu. Di babak pertama gagal terus, sementara gaya menyerangnya juga Liverpool juga terbaca, pergerakan Mo Salah terbaca, Florian Wirtz yang saya juga melihat permainannya terbaca ya. Arsenal berhasil membaca permainan Liverpool di babak pertama, lalu Arsenal yang menyerang terus. Yang saya lihat spot terbaik menyerang mereka adalah ada di sisi kanan atau sisi Kerkez yang membombardir terus-terusan. Kerkez saya pikir cukup kewalahan menghadapi Madueke, namun Kerkez juga berhasil ya, walaupun Kerkez menghadang Madueke di tepat di dalam kotak penalti Liverpool. Tapi ya bisa dibilang Kerkez juga berhasil walaupun sedikit kelabakan saya pikir ya untuk mengantisipasi Madueke. Namun tidak mengubah fakta juga bahwa di babak pertama Arsenal lebih banyak menyerang ketimbang Liverpool, menciptakan satu shot on target secara statistik di babak pertama lewat sekelini di kotak penalti Liverpool yang ditepis oleh Alisson Becker. Itu satu-satunya shot on target yang terjadi di babak pertama. Dan
bisa dibilang kedua tim juga cenderung hati-hati dalam melakukan gelar serangan. Ya terutama memang saya juga melihat Arsenal juga melakukan kesalahan ketika build up dari belakang, yang berhasil direbut oleh Virgil van Dijk. Hanya saja Virgil van Dijk juga seperti kebingungan hanya melakukan passing, padahal saya melihat ketika Van Dijk ada seharusnya melakukan tembakan. Bisa dibilang di babak pertama bukan start yang baik untuk Liverpool menghadapi Arsenal yang bisa dibilang membaca permainannya. Arsenal juga banyak mendapatkan tendangan sudut. Saya melihat tendangan bebas Declan Rice yang jauh juga, tapi ya tidak mengubah fakta Liverpool tidak mendapatkan start yang baik di babak pertama. Saat turun minum, saya melihat bahwa sebetulnya Liverpool ada potensi untuk mengalahkan Arsenal di lini tengah. Karena saya bisa melihat Arsenal juga sebetulnya ya bermain biasa aja gitu di lini tengah di pertandingan tersebut, dan seharusnya dimanfaatkan oleh Liverpool. Dan saya juga melihat bahwa saya berpikir bahwa Liverpool mungkin akan di awal babak kedua bakal menyerang seperti biasanya. Babak kedua kick off langsung menyerang gitu. Memang ada yang peluang yang dibuat oleh Cody Gakpo menjadikan shoot on target pertama Liverpool di pertandingan kontra Arsenal tersebut. Jadi di babak kedua shoot on target. Namun setelah itu memang Arsenal juga kembali bisa menguasai keadaan pertandingan, dan beberapa kali saya lihat juga memang memberikan shoot off target ya, walaupun memang peluang-peluang mereka tersebut ya belum membahayakan Liverpool ya di babak kedua. Namun terjadi satu momen pergantian pemain. Curtis Jones masuk menghadapi McAllister yang sebelumnya memberikan assist kepada Florian Wirtz untuk melakukan shoot on target lagi yang ditepis oleh Raya, walaupun reboundnya berhasil masuk ke gawang walaupun dianulir oleh wasit karena Cody Gakpo terperangkap offside. Alexis McAllister diganti oleh Curtis Jones. Saya sempat berpikir bahwa ini bakal jadi terbuka nih lini tengah, dan mungkin yang saya lihat Arsenal kurang memanfaatkan celah yang diberikan oleh Liverpool, karena menurut gue ketika Curtis Jones masuk lini tengahnya jadi terbuka, tapi Arsenal kurang begitu memanfaatkan, dan justru Liverpool yang berhasil memenangkan lini tengah. Saya melihat Dominic Szoboszlai agak sedikit naik untuk membantu lini tengah, dan beberapa kali dia juga memegang bola dan berhasil memenangkan duel. Saya lihat ada umpan Dominic Szoboszlai yang umpan lambung itu kepada Cody Gakpo, entah siapa ya. Pokoknya ada long ball yang dilakukan oleh Dominic Szoboszlai itu yang saya tunggu, yang saya perhatikan semenjak laga Newcastle itu belum kejadian, dan terjadi kemarin. Satu umpan yang saya lihat khasnya seperti Alexander Arnold, dan saya mendengar juga bahwa komentator bilang itu yang seharusnya dilakukan oleh Dominic Szoboszlai. Atau ya mungkin Arne Slot tidak memberikan peran seperti itu juga terhadap Dominic Szoboszlai, tapi umpan-umpan itulah yang sebetulnya saya tunggu. Walaupun hanya terjadi sekali yang saya lihat dari Dominic Szoboszlai melakukan direct ball sejauh itu dan sampai dikasih pemain Liverpool, hanya saja gagal ditempatkan oleh pemain Liverpool. Ada momen pelanggaran yang dilakukan oleh Arsenal di tempat perempat lapangan dari Anfield mengarah ke Kopen, mendapatkan tendangan bebas. Liverpool mencoba tendangan bebas lewat Dominic Szoboszlai. Yang saya lihat sebetulnya pas live, itu sisi kanan Raya terlalu dibuka sama Raya, walaupun pada saat tendangan dilakukan Raya bergeser ke tengah, tapi terlambat Raya karena memang tendangan Szoboszlai luar biasa ya, bisa dibilang membentur tiang ujung, sulit untuk digapai Raya dan membuat Liverpool unggul ya.
tendangan bebas yang luar biasa, bisa dibilang yang terjadi di pertandingan itu, atau mungkin bahkan menjadi gol terbaik Premier League di bulan Agustus saya pikir, yang membawa Liverpool unggul 1-0. Walaupun saat itu Arsenal mencoba untuk menyerang lagi, ya wajar tertinggal kan. Arsenal menyerang Liverpool tapi gagal melawan apapun. Ada pemain Crystal Palace yang dibeli Arsenal, Izzy juga masuk, tapi ya mungkin sedikit terlambat apa yang dilakukan oleh Arsenal, entah terlambat, entah memang hanya menunggu respon gitu. Ketika sudah kecolongan baru ngerespon Arsenal dan hasilnya kurang baik. Bisa dibilang gol Dominic Szoboszlai juga cukup terlambat ya, jadi di menit 83 karena Arsenal harus menyamakan kedudukan, dan saya pikir ya waktu berjalan. Dan sebetulnya setelah match selesai, kalau kita lihat dari statistik memang justru Liverpool yang mendominasi laga, tapi bisa dibilang Liverpool juga ya seperti kebingungan yang saya pikir dari segi menyerang, apalagi Liverpool bermain kandang. Tapi Liverpool cukup kebingungan dari segi serangan. Terlihat juga Ekitike yang saya pikir cukup frustasi di babak pertama, hingga akhirnya diganti di babak kedua. Dan memang template Arne Slot juga mengganti pemain, pasti Ekitike diganti, walau ya terlihat juga mau hasilnya dia mencetak gol atau tidak. Waktu Ekitike sudah ditarik keluar ya pasti ditarik keluar, digantikan oleh pemain lain. Yang terlihat ada Chiesa juga, ada Endo juga yang masuk. Dan ya Liverpool mengakhiri laga dengan kemenangan 1-0. Sebetulnya bukan match yang mendebarkan, justru saya melihat Arsenal kontra United ya mungkin kurang lebih seperti ini gitu matchnya. Seperti apa yang terjadi dengan Liverpool kontra Arsenal, ya kurang lebih seperti itulah yang saya pikirkan untuk match Liverpool kontra Arsenal ini. Tapi ya menang, tetaplah menang untuk Liverpool, dan mengakhiri bulan Agustus dan menuju International Week atau FIFA Matchday dengan berada di posisi pertama Premier League musim ini. Dan match selanjutnya akan terjadi hari Minggu setelah International Break, sekitar 10 harian lah, di tengah bulan September, dan jadwalnya sudah saya tampilkan di layar ya. Untuk jadwal bulan September akan ada 5 pertandingan plus 2 pertandingan di luar Premier League. Ada Liga Champions Eropa, laga pertama menghadapi Atletico Madrid, dan juga EFL Cup, Carabao Cup kontra Southampton. Lalu setelah International Break akan menghadapi Burnley. Lalu setelah Liga Champions Eropa akan menghadapi Everton dalam Derby Merseyside. Lalu juga setelah Carabao Cup akan menghadapi kembali Crystal Palace di away di Selhurst Park. Ya mungkin selesai untuk review match Liverpool Arsenal ini, dan saya bakal langsung membahas tentang kedatangan Alexander Isak ke Liverpool. Saya tidak tahu bakal bagaimana dengan posisi Alexander Isak, udah jelas nggak tahu sih sebetulnya. Cuma Hugo Ekitike bisa dibilang cukup menunjukkan performa yang cukup apik. Apakah memang setelah itu Alexander Isak akan menggeser Hugo Ekitike dari penyerangan Liverpool? Karena memang dulu bahkan transfer saga Alexander Isak ini sudah ada semenjak akhir kompetisi, atau bahkan lebih dari itu ya. Bahkan ketika Hugo Ekitike masuk pun saya juga berpikir bahwa Alexander Isak bakal datang juga ke Liverpool, dan saya berpikir bahwa Hugo Ekitike bakal ada di bench dan mungkin menjadi super sub Hugo Ekitike di babak kedua untuk menggantikan Alexander Isak yang
hadir ke Liverpool. Cuma yang saya lihat adalah Alexander Isak ini di preseason Newcastle-nya juga tidak ada. Lalu di match-match awal Premier League-nya juga tidak ada Alexander Isak ini. Dan saya tidak tahu apakah ya pasti sih sebetulnya Arne Slot pasti bakal langsung menggunakan Alexander Isak gitu dalam laga kontra Burnley atau mungkin di Liga Champions. Cuma saya masih melihat kebiasaan Arne Slot tentang kebugaran fisik pemain. Apa yang terjadi dengan Chiesa tahun lalu juga ya seharusnya tidak terulang lagi ya, jadi tidak sering bermain gitu Federico Chiesa. Mudah-mudahan tidak terjadi juga oleh Alexander Isak. McAllister juga ternyata masih bisa bermain walaupun ada mungkin Arne Slot mengeluh tentang McAllister yang ada match-nya yang terlewati di preseason. Tapi pada kenyataannya dia tetap main kontra Arsenal di starting 11, bahkan di pertandingan Bournemouth juga masuk sebagai pengganti ya. Tapi ya pasti yang saya lihat Alexander Isak pasti akan dimainkan di laga kontra Burnley atau enggak paling tidak di Liga Champions Eropa kontra Atletico Madrid. Dan kita bakal melihat aksi-aksinya di sana. Ya, Alexander Isak didatangkan Liverpool yang menebus kontrak Newcastle juga dengan mahar sebanyak kurang lebih 130 juta pound sterling atau sekitar 3 triliun, mengalahkan rekor transfer Liverpool sendiri ya terhadap Florian Wirtz yang dibeli musim panas kemarin bersama dengan Frimpong, dan membuat Liverpool mengeluarkan pundi-pundi uangnya untuk mentransfer pemain selama jendela musim panas transfer ini dengan 416.200.000 pound sterling, dan Liverpool mendapat sekitar lebih dari 190 juta pound sterling. Ada pemain-pemain yang di-loan juga oleh Liverpool di musim ini. Yang terakhir adalah Kostas Tsimikas dan juga Harvey Elliott. Tapi ini belum diupdate ya untuk Harvey Elliott. Saya mendengar kabar bahwa Harvey Elliott akan di-loan Liverpool ke Aston Villa. Ya, gue back Crystal Palace tidak jadi datang ke Liverpool. Tapi ya dalam transfer kali ini ya Alexander Isak menjadi headline terbesar mungkin di sepak bola Inggris, dan juga untuk Liverpool itu sendiri yang memecahkan rekor transfer window Liverpool dengan kurang lebih 130 juta pound sterling ya. Liverpool menggait Isak dari Newcastle, dan ya kita hanya akan menunggu gimana aksi-aksi dari Alexander Isak dalam sekitar 2 minggu ke depan dalam match lawan Burnley jika dimainkan, atau mungkin di match Liga Champions kontra Atletico Madrid, laga home Liverpool pertama di Champions League 2025-2026. Itu yang mungkin akan menjadi salah satu panggung awal debut Alexander Isak bersama Liverpool, karena saya juga melihat di laga penting melawan Arsenal kemarin, Ekitike memang bukan sepenuhnya salah Ekitike juga ya, tapi yang saya lihat bahwa entah Ekitike tidak mendapatkan supply bola, entah mungkin posisinya ada yang salah, tapi yang jelas bukan salah Ekitike juga. Tapi di momen-momen di match seperti itu seharusnya Liverpool bisa melakukan sesuatu, dan saya sempat bilang, mungkin di momen-momen seperti ini Alexander Isak harusnya ada gitu untuk Liverpool ya. Yang jelas kita akan melihat performa atau aksi-aksi dari Alexander Isak di tengah bulan September nanti. Dan sekian untuk review dan juga pembahasan soal transfer saga Alexander Isak. Kita bertemu lagi untuk live
live reaction match Liverpool kontra Burnley di tengah bulan September nanti, dan mungkin ada yang nonton review ini dan pembahasan soal Alexander Isak ini. Terima kasih. Nothing but love, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You'll never walk alone.